Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadlan Jamil, NPM 3012501, jurusan Hukum. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tanggapan dan analisa singkat terhadap dua video pembelajaran yang ditugaskan dari link YouTube mata kuliah kecerdasan emosional. Kedua video ini membahas materi yang berkaitan dengan pembentukan karakter, keterampilan berpikir, serta pemahaman nilai-nilai dalam pembelajaran yang menurut saya sangat relevan dengan dunia pendidikan dan kehidupan sosial saat ini. Dalam video pertama, pemateri menjelaskan bahwa proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, karakter, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ditekankan bahwa pendidikan harus mampu membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Kemudian pada video kedua, pembahasan lebih diarahkan pada bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik pembelajaran, baik melalui interaksi guru dan siswa, lingkungan belajar, maupun metode yang digunakan. Video ini menjelaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku. Secara umum, kedua video ini saling melengkapi antara konsep dan penerapannya di lapangan. Jika dianalisis secara lebih kritis, terdapat beberapa hal penting yang dapat dikaji. Pertama, dari sisi substansi materi, isi video sudah cukup kuat karena menekankan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar transmisi ilmu, tetapi juga proses pembentukan kepribadian. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang meningkatkan aspek intelektual, moral, dan sosial secara seimbang. Kedua, dari segi cara penyampaian, materi disampaikan secara runtut dan sistematis, namun pada beberapa bagian masih terasa cukup teoritis. Menurut saya, video ini akan lebih kuat jika diberikan contoh nyata yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa atau pelajar, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diingat. Ketiga, terdapat asumsi tersembunyi bahwa semua peserta didik berada dalam lingkungan yang mendukung proses pembentukan karakter. Padahal pada kenyataannya latar belakang sosial, keluarga, dan budaya sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam menerima nilai-nilai tersebut. Hal ini menjadi tantangan dong yang seharusnya juga dikaji lebih dalam. Dari sisi lain, video ini juga mengajak kita untuk tidak hanya menjadi penerima ilmu yang pasif, tetapi menjadi individu yang berpikir reflektif, kritis, dan bertanggung jawab atas setiap proses belajar yang dijalani. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kedua video ini sangat amat bermanfaat sebagai media pembelajaran, khususnya dalam membangun kesadaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan hidup. Saya pribadi memperoleh pemahaman pada keberhasilan pendidikan yang tidak bisa dilepaskan dari peran lingkungan, metode pelajaran, dan kesadaran individu itu sendiri sebagai subjek pelajaran. Baik, dengan demikian dan kesimpulan singkat yang dapat saya sampaikan terhadap kedua video tersebut, semoga video ini menambah wawasan kita semua dan menjadi bahan refleksi dalam menjalani proses pembelajaran ke depan, karena belajar itu bukan hanya di sekolah dan kampus saja, tetapi masih banyak media yang bisa kita pelajari. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.